Bersiaplah, karena kita akan membahas benda-benda angker paling terkenal di seluruh dunia. Boneka imut yang antik ini telah mengilhami beberapa film horor Hollywood yang terkenal. Namun boneka setan dalam kehidupan nyata bisa jauh lebih menakutkan daripada ketakutan palsu di layar kaca. Pada tahun 1970, seorang mahasiswi keperawatan muda bernama Donna Jennings menerima boneka Raggedy Ann sebagai hadiah ulang tahun. Ibunya menemukan mainan ini di toko barang antik. Donna segera menyadari boneka itu tampak bergerak sendiri di sekitar rumah dari tempat dia meninggalkannya. Tapi dia nggak menyingkirkannya sampai situasinya menjadi jauh lebih buruk. Pacar Donna secara misterius mulai mendapat bekas cakaran di dadanya ketika dia menginap di rumahnya. Keluarga tersebut pun memanggil ahli demonologi terkenal Elizabeth dan Ed Warren yang setuju untuk menyelidiki misteri tersebut. Pasangan ini mengklaim ada tanda-tanda kerasukan setan pada boneka itu. Mereka menguncinya di dalam lemari kaca khusus di museum okultisme mereka di Connecticut untuk menjaga agar kekuatan jahat tetap terkendali. Mereka secara teratur membaca doa. Tentu saja, demonologi nggak bisa disebut ilmu pengetahuan klasik. Namun sayangnya, para ilmuwan klasik nggak cukup berani untuk membawa boneka itu ke laboratorium untuk diuji. Selagi membahas boneka menyeramkan, kita nggak bisa melewatkan pria yang satu ini. Robert, the Evil Doll, dikenal telah menyebabkan beberapa insiden, mulai dari kecelakaan mobil hingga perceraian. Pada tahun 1904, Robert Eugene Otto menerima mainan ini sebagai hadiah ulang tahunnya. Dia berasal dari keluarga Key West terkemuka. Beberapa laporan menyatakan kakeknya membawa cendera mata ini dari Jerman. Yang lain mengatakan boneka ini diberikan oleh salah satu pelayan. Tak lama kemudian, keluarga tersebut mulai menyadari boneka itu sering menjatuhkan perabotan di malam hari, berteleportasi, dan bahkan bicara. Para pelayan mengaku mendengar Otto bercakap-cakap dengan boneka itu sendirian dengan dua suara yang berbeda. Ketika Otto meninggal, sepasang suami istri membeli rumah tersebut dan akhirnya putri mereka yang berusia 8 tahun menemukan Robert the Doll di loteng. Dia pun mengeluh pada orang tuanya bahwa mainan itu jahat dan mencoba menyerangnya. Untungnya, sekarang boneka itu terkunci di dalam kotak kaca, dipajang di sebuah museum di Key West. Namun, boneka ini masih dipercaya dapat mengutuk orang. Jadi, jika kamu ingin melihatnya, luangkan waktumu untuk mencari tahu peraturan keamanannya. Gaun pengantin sederhana ini nggak sepolos kelihatannya. Gaun ini milik Anna Baker, putri tunggal seorang pedagang kaya. Mereka tinggal di sebuah wastu mewah di Altoona, Amerika Serikat. Ayah Anna ingin dia menikah dengan keluarga yang berpengaruh dan kaya. Namun, Anna jatuh cinta pada seorang pekerja besi biasa dan mereka sepakat untuk kawin lari. Dia membeli gaun ini untuk pernikahan rahasianya yang akan datang. Namun, ayahnya mengetahui rencana mereka dan menghancurkannya. Dia mengunci Anna di kamar tidurnya dengan paksa. Anna bersumpah gak akan menikah dengan orang lain dan menghabiskan sisa hidupnya sendirian. Ketika ayahnya meninggal, Anna keluar dari rumah dan mengunjungi mantan tunangannya hanya untuk melihatnya hidup bahagia dengan wanita lain. Anna sangat kecewa, jadi dia melanjutkan hidup sebagai pertapa di wastu keluarganya. Para pelayan sering mendapati Anna menari-nari di sekitar rumah dengan mengenakan gaun pengantinnya yang sudah nggak terpakai. Setelah Anna meninggal dunia, wastu tersebut berubah menjadi museum, dan gaun pengantin itu sekarang menjadi bagian dari pameran. Banyak pengunjung mengaku melihat gaun itu bergerak di dalam kotak kaca seolah-olah sedang menari. Para skeptis mencoba menemukan alasan logis yang menyebabkan gerakan tersebut, namun mereka gagal menemukan jejak angin atau penjelasan lainnya. Gaun ini juga dikenal dapat membuat pengunjung kesurupan dan membuat mereka melihat hantu Anna menari-nari di sekitar rumah. Apakah kamu berani mencobanya? Benda angker berikutnya juga dikaitkan dengan kisah cinta yang menyedihkan. Vas Bassano ini dibuat dari perak pada abad ke-15 di sebuah kota kecil di Italia. Vas ini seharusnya menjadi hadiah pernikahan untuk pengantin wanita muda yang dikirimkan kepadanya secara anonim sebelum pernikahan. Namun sayangnya, sang pengantin wanita nggak datang ke pesta pernikahannya. Ketika dia nggak muncul, penduduk setempat mulai mencarinya. Mereka menemukan pengantin wanita itu terengah-engah di lantai menggenggam erat vas bunga di tangannya yang dingin. Kejadian tragis ini nggak pernah dijelaskan. Vas perak tersebut kemudian diwariskan dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Dan menurut legenda, setiap pemilik artefak aneh ini kehilangan nyawa mereka. Vas tersebut kemudian menghilang dan ditemukan kembali pada tahun 1980-an. Seorang pemuda menggali vas tersebut di halaman belakang rumahnya. Detail penemuan ini bervariasi dari satu cerita ke cerita lainnya, namun kabarnya dia juga menemukan sebuah catatan menyeramkan. Menurut catatan itu, vas tersebut dapat menyebabkan konsekuensi fatal. Namun, pemuda itu mengabaikan peringatan seram tersebut dan menjual harta karun itu di sebuah lelang.
Tragedi misterius terus berlanjut saat vas tersebut berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Akhirnya, vas itu ditawarkan ke beberapa museum, namun semua menolak untuk menanganinya karena reputasinya yang buruk. Masih belum jelas di mana tepatnya vas itu sekarang. Namun ada yang mengatakan vas ini disembunyikan di dalam sebuah kotak di bawah tanah, di tempat yang nggak bisa diakses. Jadi, jika kamu menggali benda ini di halaman belakang rumahmu, berhati-hatilah. The Hands Resist Him dikenal sebagai salah satu lukisan paling angker dalam sejarah seni. Mereka yang melihatnya mengklaim karakter dalam gambar tersebut bergerak atau menghilang di malam hari. Menurut sang seniman, Bill Stoneham, karya ini mewakili pintu yang menghubungkan dunia mimpi dan kenyataan. Stoneham pertama kali mempresentasikan karyanya pada publik di California pada awal tahun 1970-an. Menurut laporan, pemilik galeri, kritikus seni, dan pembeli meninggal dunia segera setelah bersentuhan dengan lukisan tersebut. Setelah itu, nggak ada yang tahu keberadaan lukisan itu selama bertahun-tahun, sampai akhirnya sebuah keluarga menemukannya terbengkalai di sebuah tempat pembuatan bir. Pada tahun 2000, mereka memutuskan untuk melelangnya secara online. Segera saja lukisan itu menjadi meme karena penafian menyeramkan yang mengatakan lukisan itu membawa kutukan. Penjualnya mengklaim karakter utama merangkak keluar dari kanvas pada malam hari. Pembeli potensial harus menandatangani perjanjian yang membebaskan penjual dari semua tanggung jawab. Namun demikian, lukisan tersebut terjual sekitar $1.000 dan pemilik barunya nggak melaporkan kejadian menyeramkan apapun sejauh ini. Tapi halaman lelang telah dilihat lebih dari 30.000 kali dan banyak orang mengklaim hanya dengan melihat foto-foto lukisan itu mereka merasa mual atau mendapat pengalaman yang nggak menyenangkan. Inilah lukisan angker lainnya, The Crying Boy, yang dibuat oleh seniman Italia Giovanni Bragolin. Karya ini diproduksi secara massal pada tahun 1950-an dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Rumor suram pun mulai menyebar setelah beberapa rumah yang menyimpan lukisan ini di Inggris terbakar. Namun bagian yang paling misterius adalah, nggak peduli seberapa parah kebakaran, lukisan itu tetap nggak rusak. Beberapa orang bilang kebakaran itu hanya kebetulan, tapi tetap saja, belum ada yang menemukan penjelasan ilmiah kenapa lukisan-lukisan itu nggak bisa hancur. Lihat kemasan padat ini. Kenapa seseorang perlu menyegel botol kecil dalam kubus plastik yang begitu besar? Pasti sangat berbahaya. Beberapa tahun yang lalu, beberapa rumor yang beredar di internet mengklaim bahwa zat ini membuat para ilmuwan ketakutan. Namun faktanya, botol kecil itu berisi pecahan kecil meteorit Zagami dari Mars. Ditemukan di Nigeria pada tahun 1962. Benda ini menjadi terkenal karena merupakan meteorit Mars terbesar yang pernah ditemukan di bumi. Berat keseluruhannya mencapai 18 kg. Menurut legenda, bersentuhan dengan bagian kecil dari Mars ini sudah cukup untuk menyebabkan konsekuensi yang fatal. Tapi jangan khawatir, itu hanya mitos. Biasanya, meteorit punya kandungan radioaktif yang lebih rendah daripada batuan bumi pada umumnya. Kabar buruknya, meteorit mungkin nggak bisa memberimu kekuatan super. Tapi kabar baiknya, meteorit nggak berbahaya. Kecuali kalau kamu menyentuhnya saat meteorit tersebut menembus atmosfer dengan kecepatan 71 km per detik. Dan mengenai kubus plastik, kubus ini diciptakan sebagai kemasan yang nyaman untuk menjual pecahan Zagami pada kolektor pribadi. Dan berbicara tentang batu, lebih baik berpikir dua kali sebelum membawa pulang pecahan-pecahan kecil sebagai souvenir perjalanan. Formasi batu pasir yang epik ini adalah Batu Uluru, terletak di wilayah utara Australia. Tempat ini dianggap suci oleh penduduk setempat. Itu sebabnya mereka menyarankan pengunjung untuk nggak mengambil apapun dari situs ini. Namun, banyak wisatawan yang nggak kenal takut mengabaikan anjuran mereka. Mereka yang membawa pulang bongkahan kecil batu tersebut dilaporkan mengalami sakit, nasib buruk, putus cinta, dan bahkan kejadian fatal. Menurut laporan, banyak orang yang mengambil pecahan Uluru berusaha mengirimkannya kembali ke berbagai lembaga untuk menghilangkan kutukan yang dirasakan.